Suara ini apa? Kursinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari dalam sifat Rasulullah sallallahu Allah bareng-bareng dibaca ayat 2 itu ya, 142 sama 143. Saya putus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul azim. Ini siapa yang baca? Baca aja. Saya dulu bakal foto. Ucap Saya dulu bakal foto ucap asubahau. Sopo piro-piro wong kang foto. foto. Asubahau sopo piro-piro wong kang foto. Dan nasi saking menungso mawa utawi opo Suwi-wiji. utawi opo swiji walahum iku Minggu akan walahum iku inggo akan opo ma ing Nabi Muhammad dan muslim dan wong muslim. Muslimin wong muslim. Al-Qiblat ibu saking kiblat Nabi Muhammad lan muslimin alati kang ono yo
ganti sopo juga boleh itu. Allah man yasha man ing wong ya yasha'u kang saken sapa Allah iman ila siratil mustaqim Tadi ingman itu punyanya Yasha itu. Man ing wong yasha'u kang ngersakake sapa Allah iman. Maka ila langsung marah ila. ila siratil mustaqim ila sirati marang jalan mustaqim kang Jujur. Ya, kalau beberapa kata itu bisa cara bacanya diganti sesuai yang kalian bisa. Misalnya sirotin dedalan kan terus angelen kita mengucapkan dedalan, ganti dalan wae orang. Cuma memang kadang kalau baca kitab kuning itu kan agak susah karena contohnya kayak tadi mayyasha gitu. Kalau kita bacanya mayyasha bisa jadi mannya itu pelakunya gitu ya. Tapi makanya biasanya kalau di kitab kuning cara bacanya kan man berhenti dulu, diartikan dulu man ing wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah. Karena yasha'u itu sudah beda dengan man ini. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Karena kemarin libur lama jadi kita ulang lagi aja mulai ayat 142. Jadi beberapa ayat ke depan mulai 142 itu ibaratnya hampir dua pojok itu ya. Kalau di Quran yang kalian pakai itu kan pojok 1 sama pojok 2. Itu pembahasannya kurang lebih terkait dengan perpindahan kiblat. Ya, salah satu cobaan orang Islam saat itu. Kalau sekarang itu kan mungkin kalian kalau hidup di pondok itu kan cobaannya apa? Cobaan keimanan gitu ya. Wegah ngaji misalnya kayak gitu ya. Terus apa lagi? Wegah jamaah gitu ya. Atau apa lagi? Penggaweannya pulang di luar jam waktunya gitu ya. Itu kan cobaannya wong mondok. Tapi itu tidak seberapa dibanding orang-orang dulu gitu ya. Atau itu tidak seberapa dibanding nanti kalau kalian itu sudah lulus, sudah kerja. Nanti cobaannya lebih berat. Bisa jadi cobaannya itu kamu antara korupsi sama nggak korupsi. Itu kan lebih berat daripada kamu sekedar menggenik ketinggalan ngaji atau malas ngaji gitu ya. Soalnya kan kalau antaranya wong ngaji, kalau orang ngaji paling ya ketinggalan hafalan apa ketinggalan lancar bacaan. Tapi kalau besok kamu sudah di dunia kerja itu sekali kamu melakukan bisa jadi apa? Masuk penjara itu ya. Atau bisa jadi kalau kamu nggak melakukan itu dibenci teman-temannya. Jadi teman-temanmu pada korupsi, kamu nggak korupsi itu kan otomatis kamu punya musuh baru. Jadi wong bener baik kadang ono musuh. Atau teman-teman kamu yang kerja itu semuanya sebagian ada yang jahat. Kebetulan kamu jujur itu kan. Walaupun orang ngelakoni kesalahan mulai bisa dimusuhi. Nah, itu kalau di dunia kerja itu bisa jadi cobaannya lebih berat. Atau kamu sekarang paling cobaannya apa? Sekedar seneng wong tapi orang wani ngomong gitu ya. Atau mujar rahasia itu. Itu belum ada apa-apanya dibanding nanti kamu lihat itu di sinetron-sinetron apa di berita-berita gosip. Kalau udah nikah nanti cobaannya apa? Bisa jadi istrimu direbut orang lain gitu ya. Atau bisa jadi kamu melakukan perselingkuhan. Resikonya lebih besar gitu ya. Nah, itu makanya kalian mondok itu salah satunya ya latihan apa? Latihan menghadapi cobaan sebelum nanti ada cobaan yang lebih berat. Kalau orang Islam dulu itu salah satunya dicoba itu ketemu wong pinter, tapi wong pinternya itu bodoni Nabi. Nah, coba bayangkan kamu sekarang misalnya ketemu profesor. Profesor itu kan ilmunya sundul langit, ibaratnya kayak gitu. Tapi ternyata di belakang itu bisa jadi profesornya itu dia mengucapkan sesuatu
yang tujuannya itu menjelek-jelekkan iman kita. Kan bisa jadi ada mungkin profesornya ahli ibaratnya apa, ngajak kepada sesuatu tapi yang nggak benar gitu ya. Tapi dengan kepandaiannya dia merangkai kata, itu bisa jadi orang lain itu kalau mendengar ucapannya langsung percaya. Karena apa? Ya karena dia pintar meyakinkan orang lain. Yaitu sama ketika Nabi itu diperintah sama Allah, ini baru mau diperintah. Jadi saya kulu, itu kan kalau kalian belajar bahasa Arab itu menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Jadi salah satu bentuk mukjizatnya Al-Quran itu belum terjadi saja udah dikasih bocoran apa yang akan terjadi. Sebelum Nabi diperintah untuk pindah kiblat itu udah dikasih bocoran sama Allah, besok akan ada orang-orang tokoh-tokoh Yahudi, wong-wong pinter itu akan ngomentarin masalah pindahan kiblat. Dan komentarnya itu apa itu? Bakal membuat banyak orang itu justru percaya mereka dan justru tidak percaya Kanjeng Nabi. Ya karena meyakinkan. Tapi semeyakinkan apapun atau sepinter apapun mereka sama Allah itu dianggap sufaha. Sufaha kan di sini bodoh itu ya. Cuma kan bodoh itu kan ada dua. Bisa jadi orang yang namanya bodoh itu sama saja orang itu bisa jadi karena tidak tahu, ya kan? Misalnya kita masih kecil atau kalian kalau umur 3 tahun itu kan dikasih duit 100.000 nggak ada bedanya sama uang 1.000 ya, karena belum tahu cara ngitung gitu. Makanya kalau kamu lihat di apa itu, biasanya kadang konten kreator kan ada ya, anak kecil sama orang tuanya ditawarin, Dek, kamu mau tak kasih mobil mainan apa mobil beneran? Tapi sambil dibawain mobil mainan. Tapi mobil benerannya nggak dikasih tahu, cuma dikasih nggak dibawa itu. Jadi yang dibawa mainannya, Dek. Ibaratnya kamu tawarin kamu lah, anak kecil itu umur 3 tahun. Kamu mau mainan ini apa mau tak kasih mobil beneran? Pasti anak kecil akan milih mainannya karena yang dilihat bagi dia itu mainan lebih menarik. Nah itu bisa jadi nggak tahu atau bisa jadi orang itu nggak mau tahu. Ya, ibaratnya mereka ini kan yang sufaha ini kan orang-orang tokoh-tokoh Yahudi. Mereka kan pinter. Yang namanya tokoh berarti kan pendidikannya tinggi. Selain pendidikannya tinggi, mereka ahli baca Taurat. Ya mesti wis khatam pingkop pangkaping, khatam Taurat seartine. Dan mereka juga menjadi tokoh karena kepakarannya dalam bidang kitab suci Taurat. Berarti ngibadahi wis undulangi. Tapi ketika mereka mendapat perintah Allah, itu malah justru yang datang lewat Nabi Muhammad itu ya. Iman saja nggak mau, iman sama Nabi Muhammad aja nggak mau. Bahkan ketika ada perintah pindah kiblat itu malah diejek. Ibaratnya kan mereka itu sebenarnya pinter dan tahu gitu. Tapi mereka karena ada persaingan personal, kadang kan kita itu gara-gara benci sama si A ngomong bener kita anggap salah. Itu kan kita yang jelek gitu ya, kita yang salah sebenarnya. Makanya kalau kita punya musuh atau kebetulan kita lagi konflik sama orang lain, jangan sampai kebenaran yang datang dari orang itu kita anggap salah hanya karena kita lagi konflik gitu ya. Itu maka mereka wong pinter kok kalau Quran dianggap bodoh, itu maksudnya karena mereka tidak bisa menyadari bahwa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu perintah Gusti. Nah ini terkait dengan perpindahan kiblat. Jadi kan kejadiannya gini, ketika Nabi Muhammad itu pindah ke Madinah, itu kan diperintahkan oleh Allah itu kiblat kalau sholat itu madhep Baitul Maqdis. Memang zaman dulu kiblat itu ada dua. Ketika Nabi Ibrahim itu kan istrinya dua. Yang satu itu nanti melahirkan Nabi Ishak yang tinggalnya di Palestina. Yang nantinya di situ kan ada namanya kiblat Baitul Maqdis. Itu ibaratnya untuk keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ishak. Sedangkan keturunan Nabi Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail yang lewat istri satunya Siti Hajar itu kan dibangun Ka'bah di Mekah. Itu untuk kiblatnya keturunannya Nabi Ibrahim.
Ibrahim lewat jalur Nabi Ismail. Ya, senajan itu di satu sisi ya, kiblat kebetulan ditakdir jadi dua karena ada dua nabi yang letak geografisnya itu jauh, nggak kayak sekarang. Mungkin kalau zaman Nabi Ibrahim sudah ada medsos, mungkin nggak perlu ada dua kiblat gitu ya, karena oleh kabar ini loh sudah ada kiblat updatean yang di Mekah, udah bisa dilihat gitu ya. Kalau zaman dulu kan susah mau ngabarin. Itu di satu sisi. Di sisi lain memang kenapa dikembalikan ke Ka'bah itu karena kiblat yang paling pokok itu ya Ka'bah, yang paling duluan. Karena kan kalau kita lihat sejarah itu Nabi Ismail sama Nabi Ishak itu kan duluan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismail itu diajak bangun Ka'bah sama Nabi Ibrahim itu sebelum Nabi Ishak lahir. Dan memang dari dulu, dari Nabi pertama Nabi Adam yang ada duluan itu Ka'bah ya, atau Masjidil Haram. Makanya kan di ayat lain itu ada inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Barakata ya. Maka ada lokasi titik yang dijadikan tempat ibadah atau pusatnya peribadahan yang nantinya dijadikan kiblat untuk orang yang beriman untuk beribadah nyembah Gusti Allah itu ya. Yang paling pertama dibikin itu yang ada di Mekah. Yang Baitul Maqdis ibaratnya cabang. Jadi ketika yang cabang ini tiba-tiba disuruh balik ke Ka'bah, harusnya itu harusnya legowo itu. Bukan malah yel-yelan ngajak ngaku-ngaku sing paling benar. Nah, jadi Nabi itu memang diperintah ke madhep Baitul Maqdis karena posisinya itu gini. Ketika itu Ka'bah itu masih banyak berhala itu ya. Ada ratusan. Tapi ketika Nabi sebelum hijrah, kalau mau sholat kan bisa nyari posisi yang tidak terhalang dengan berhala. Ya, ibaratnya kalau misalnya Ka'bah itu ada di tengah ruangan ini, itu dikelilingin oleh patung-patung. Tapi kalau kita sholat di dekat Ka'bah kan bisa nyari posisi yang kita langsung menghadap Ka'bah tanpa terhalang oleh patung itu. Tapi ketika kita pindah ke mana itu ke Madinah, kita dari jarak jauh kan angel boleh posisi yang ora terhalang oleh patung, saking akeh patung ratusan itu ya. Jadi ada tafsir yang beralasan seperti itu, yang menjelaskan alasannya sehingga untuk 1 tahun setengah lebih itu setelah hijrah ke Madinah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, terus setelah 1 tahun setengah memang ya Allah itu memang pengen memberikan ujian itu ya. Memang pengen memberikan ujian agar kiblat itu dikembalikan ke Mekah lagi untuk menguji kira-kira mereka ini kalau dihadapkan pada omongannya wong Yahudi itu pada lulus apa enggak. Ibaratnya kan kita kadang untuk melakukan suatu kebaikan itu kadang kita nggak jadi atau membatalkan gara-gara diomong kalau wong liya. Misalnya kamu sekarang mondok gitu ya. Dilalah di teman-teman kamu, circle kamu itu menganggap mondok itu kuno. Ngapain mondok orang kepenak misalnya gitu. Bisa jadi kan ono wong ora sida mondok gara-gara diomong kuno gitu. Atau gara-gara diomong nggak bebas, nggak enak gitu ya. Kita bisa ngafe-ngafe, kamu nggak bisa. Malam-malam harus pulang pondok. Itu kan kadang ada orang yang terbawa pergaulan hanya karena diomong kuno, hanya karena diomong nggak maju atau hanya dikatain kampungan, akhirnya kita nggak jadi melakukan hal itu. Nah, itu apa namanya? Sufaha itu seperti itu. Jadi mereka itu berat melakukan perintah Allah padahal mereka aslinya tahu kalau itu perintahnya Allah. Maka model orang seperti itu sama Al-Quran dianggap wong bodoh itu. Ngerti tapi orang gelem ngelakoni padha wae karo wong sing babar pisan ora ngerti. Nah, maka ketika mereka itu bikin ini juga yang namanya orang nggak suka itu ya. Yang namanya orang nggak suka ketika melihat orang lain melakukan sesuatu itu kan pasti bikin gosip. Mawallahum gitu ya. Apa sih yang membikin kamu itu atau yang membikin Nabi Muhammad dan umatnya itu berpaling dari yang awalnya ke Baitul Maqdis ke Mekah. Maka mereka bikin gosip.
Sebenarnya alasannya itu simpel, wis pokoknya Gusti Allah sing perintah kan sebenarnya kayak gitu. Wayai diperintah Baitul Maqdis ya madhep Baitul Maqdis. Wayai diperintah madhep Ka'bah ya madhep Ka'bah. Itu kalau penjelasan dasarnya itu kan sholat aslinya ibadah mahdhur. Ibadah yang kita itu tidak perlu nyari tahu apa alasannya. Kenapa sholat Isya kok 4 rakaat, enggak 1 rakaat aja. Itu kan enggak bisa dicari alasannya. Wis karepe Gusti Allah sing gawe aturan. Kenapa kita kalau mau sholat wudhu dulu? Atau kenapa kok ketika kita kentut yang diusap mukanya, enggak suruh cebok aja? Ya, sing ngentut kan bokongnya. Kenapa kok sing diusap raine? Itu ya sing gawe aturan Gusti Allah. Itu namanya ibadah mahdhur. Kita tidak bisa tahu alasan persisnya. Wis pokoknya melu sing gawe aturan. Ibadah yang murni memang tidak ada alasan pasti logisnya dibalik itu kecuali Allah yang tahu. Nah, simpelnya kan padahal ya itu memang perintahnya Allah. Wis kon madhep ngendi wae ya pokoknya manut perintah Gusti Allah. Tapi wong Yahudi jenenge ora seneng. Pasti mereka bikin desas-desus gitu ya. Bikin berita hoax gitu ya. Salah satunya itu dibikin gini, itu Nabi Muhammad pindah kiblat itu memang karena kangen sama kampungnya gitu. Ibaratnya kan Nabi Muhammad asli Mekah. Ibaratnya sekarang kondisi di Madinah itu kan sebagai orang yang hijrah, orang yang mengungsi gitu ya. Orang yang mencari suaka, kalau zaman sekarang yang mencari suaka politik gitu ya. Kamu misalnya lagi kena kasus apa? Lagi kena kasus misalnya kasus besar di Indonesia, lagi diincar karena kamu punya pandangan tertentu, akhirnya kamu pindah ke Singapura atau mencari suaka politik ke Australia gitu. Kayak dulu misalnya orang-orang Cina yang ketika kerusuhan itu kan tahun 98 itu kan banyak yang mencari suaka politik keluar negeri. Nah itu ibaratnya Nabi Muhammad dikira karena kangen dengan kampungnya akhirnya pindah kiblat sekarepe dhewe. Terus ada lagi karena perpindahan kiblat itu Nabi diisukan plin-plan gitu ya. Siki madhep wingi madhep ngana, siki madhep ngene. Ibaratnya orang yang suka membuat keputusan baru itu kan dianggap tidak punya prinsip. Ibaratnya kamu kemarin keputusannya A, sekarang keputusannya B, itu akhirnya dibikin isu kamu itu perintah. Ya jenenge wong ora seneng mesti ono wae apa alasane itu. Ada lagi isu yang disebarkan itu gini, berarti orang yang selama ini sholat madhep Baitul Maqdis itu berarti ibadahnya tidak diterima. Karena kan kamu bilang, misalnya kamu kan bilang kiblat aslimu itu Mekah, kemarin setahun 8 bulan itu memang dialihkan ke Baitul Maqdis karena alasan di sana itu ada patung. Terus sekarang balik lagi. Oh berarti kalau kiblat aslimu memang Mekah, berarti ya nggak diterima ibadahmu selama ini. Karena selama ini kamu ibadah tidak madhep Mekah. Itu ada desas-desus lain. Jadi ya apalagi yang ngomentarin itu profesor-profesor, mesti kan sempat bisa jadi orang itu kebawa omongan profesor itu. Jadi masuk ibadahku rata ditopo kepriwe sing wis tak lakoni setahun 8 bulan. Atau ada lagi isu-isu lain itu misalnya berarti wong sing mati dilalah pas kiblate urung madhep Ka'bah itu berarti kepriwe mati Islam apa mati ora itu. Apa mati ora Islam? Soalnya apa? Urung menangi madhep kiblat sing asli, sing ori. Itu ibaratnya omongan-omongan sing disebarkan oleh wong Yahudi dan juga orang-orang munafik. Nah, bagi orang yang tidak pintar ya kayak zaman sekarang mungkin kamu bisa melihat sendiri orang bisa jadi termakan hoax AI kan kayak gitu ya. AI kan sekarang videonya wis kayak beneran gitu ya. Jadi misalnya apa ya, video-video yang bikinan sekarang gitu ya. Itu kan kadang orang tua kita sing sepuh-sepuh itu kadang ora iso bedake di AI di ora. Itu ya hampir mirip dengan kejadian dulu. Orang yang tidak bisa membedakan mana fakta mana hoax
atau mana yang dibikin orang Yahudi, mana yang real dari Nabi, itu bisa jadi kemakan berita hoax. Maka ada cerita atau riwayat yang mengatakan salah satu faktor orang murtad saat itu, salah satunya ya karena isu perpindahan kiblat, karena tidak bisa menyaring mana yang fakta, mana yang bukan, mana yang bikinan-bikinan orang Yahudi, mana yang bukan. Ya ibaratnya bisa jadi orang itu kan zaman sekarang termakan hoax sosmed, misalnya katanya gaji mau naik ya, padahal mau berita bohongan itu ya, tapi sing percaya ya wakil, sing wis kadung seneng, wah gajiku pengen munda gitu ya, atau katanya BBM mau diturunin, jebul polisi ki ora medun karena salah baca berita. Maksudnya itu pertama setengah liter harganya berapa, 7.000 berapa itu, beritanya itu pertama turun jadi 7.000, padahal maksudnya itu setengah liternya 7, liter ya 14.000 misalnya kayak gitu ya. Orang kan suka bikin apa, karena sekarang itu yang dicari itu apa kalau sosmed itu kan yang penting view-nya itu ya, orang nyari view akhirnya bikin hoax itu biar orang pada buka postingannya. Itu bahayanya hoax itu seperti itu. Maka di sini jawabannya itu qul lillahil masyriq wal maghrib. Meh wetan, meh kulon, meh arah selatan, arah barat, arah manapun itu sebenarnya semuanya itu milik Allah. Gusti Allah mengongkon madhep endi itu ya kudu urusan kita. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Nah, ini ibaratnya orang yang dikehendaki untuk mendapatkan hidayah itu kan memang atas kehendak Allah gitu ya. Meskipun ya kita bisa berikhtiar untuk mendapatkan hidayah. Ibaratnya orang kalau nggak mau sinau, bagaimana kita tahu kalau sholat itu wajib? Nah, kalau kita sudah tahu sholat itu wajib, maka ada penjelasan itu hidayah itu kan macam-macam, levelnya itu macam-macam. Ada yang hidayah yang sifatnya informatif. Kalian bisa tahu sholat itu wajib kan awalnya dari ngaji dulu atau dari guru kita. Oh sholat itu wajib. Sing jenenge wajib kudu dilakoni. Itu ibaratnya hidayah level informasi. Atau kalau kamu naik motor, orang ngerti di arah UIN, terus ada pelang, atau kamu tanya Google UIN, jalan ke UIN, terus kamu diarahkan sama Google, itu namanya hidayah yang level pertama. Tapi bisa jadi kamu sudah ikut Google masih tersesat gitu ya, karena kamu belum dapat hidayah yang level 2 itu ya. Ada yang namanya hidayah level 2 itu bisa kayak gini, kamu mau ke UIN tapi kamu langsung diantar sama orang yang pernah ke UIN ya, mesti orang mungkin tersesat gitu ya, karena kamu tidak hanya buka Google, tapi kamu langsung diantar langsung oleh orang. Atau kalau dalam hal ibadah itu kamu misalnya sudah tahu sholat itu wajib, kamu itu sudah sering melakukan sholat, akhirnya kamu itu tidak berat melaksanakan sholat. Nek wong lebih pertama kali sholat ya kangen, kayak wong mu'alaf gitu. Misalnya kamu lihat Deddy Corbuzier baru masuk Islam, kamu lihat aja, nggak hanya Deddy Corbuzier, siapapun yang baru masuk Islam setelah besar ya, itu mesti sholatnya angel-lepol, rukuknya angel gitu ya, sujud ya kangelan, orang pas tangannya kalau sikile biasanya orang pas, apa maning mocone gitu ya. Bisa maca bacaan sujud kalau rukuk bisa murah, atau bisa jadi bacaan sujud dibaca saat rukuk gitu ya, kewalak-walik gitu. Atau bisa jadi ngapalke Fatihah ki kangelan, jadi ya sebisane ya, mocone sebisane, moco dikir sebisane, karena untuk menghafalkan Al-Fatihah butuh waktu. Itu ada hidayah yang sifatnya informasi, ada hidayah yang sifatnya kita itu melakukan sesuatu jadi enteng. Tapi ya itu butuh waktu itu ya. Kalian pertama kali baca Quran itu kan pasti kangelan, sepojok bisa jadi pirang menit orang rambung. Tapi kalau kamu sudah lancar bacanya, apalagi sudah hafal, itu sepojok bisa jadi berapa menit, semenit bisa selesai, atau malah setengah menit oleh sepojok itu ya, kalau sudah hafal dan sudah lancar.
Kalau yang sudah hafal itu kan biasanya sejus wae iso maca 10 menit gitu. Jadi satu juz bisa selesai kurang dari 10 menit. Berarti kan sepojoknya setengah menit gitu. Kalau satu juz itu 20 pojok gitu, yang Quran pojokan. Nah, selanjutnya wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono ja'alna ndadekaken sapa ingsun kum ing sira kabeh ummatan ing dadi golongan wasaton kang tengah-tengah. Litakunu supaya ana sira kabeh syuhada iku dadi seksi alan nas ing atase manungsa wayakuna lan supaya ana ar-rasul sapa rasul alaikum ing atase sira kabeh syahidan iku dadi seksi. Nah, di sini ada kata kunci ummatan wasato. Ada lagi syuhada. Kalau syuhada itu kan saksi. Kalau wasato itu tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah itu gimana? Jadi kita itu pasti dalam hidup itu selalu ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri. Contoh gampangnya itu gini, kalau dalam hal duniawi sekarang itu kan manusia terbagi menjadi 3 ya. Kalau dibilang kanan, kiri, dan tengah. Ada orang yang nyari duitnya itu ngasih kelalen sholat. Wong mikir duit ngasih kelalen sholat, ibadah itu kelalen kabeh. Sing digoleki, sing dikerjake mung sing cuan tok gitu. Ada lagi orang itu sing golek duit ora gelem, pengen ibadah tok gitu. Pengen nek sholat terus sholatnya barang salam ono duit teko dhewe gitu. Misalnya kayak gitu. Karena ada aja gitu. Orang yang malas kerja tapi sregep ibadah. Bukan orang ini ya. Kalau orang kerja seadanya sregep ibadah kan apik. Tapi nek wong ora gelem kerja, pengine ndonga tok, engko duwite teko dhewe. Nah, itu kan beda lagi. Ibaratnya ada orang yang saking sregep ibadah malah ora gelem kerja. Tapi ada orang yang ora gelem ibadah, penggaweane golek duit terus. Maka itu kan sama-sama ekstrim, itu kan kurang baik. Kalau terlalu ngibadah tok tapi orang gelem kerja, akhirnya apalagi kalau dia punya istri, punya anak, akhirnya kapiran orang oleh nafkah gitu ya. Padahal mereka ini orang yang wajib kita nafkahi. Tapi nek wong kerja terus orang mikir ibadah, ya akhirnya orang sholat, orang ngaji, orang zikir, kerjane mbuh halal mbuh haram kabeh diterabas kabeh. Karena hukum ora dipikir maning. Maka kita itu harusnya berada di yang tengah-tengah. Yo kerja yo ngibadah. Waktune salat yo salat, kudune nek duit yo golek sing kerjaan yo golek sing halal, nek sing haram yo dijauhkan. Ya, yang sesuai sama hukum Gusti Allah gitu. Ya kita suka duit yo oleh asal sesuai dengan ketentuan. Nek golek kudu sing halal, nek wis nemu kok dilalah diaringi duit akeh, berarti kudu melakukan kewajiban terkait duit. Misalnya contohnya wajib zakat, gitu ya, kudu dipotong dana untuk zakat. Atau kalau kalian sudah kerja, sudah punya anak dan istri, berarti mereka harus mendapatkan jatah dari uang yang kita dapatkan. Ojo malah anaknya karo bojone ora begini bebar pisan gitu. Kabeh dipek dhewe gitu. Atau juga masalah yang lain, misalnya contohnya kalau zaman itu kan masyarakat terbagi menjadi 3 itu ya. Ada yang politeis, tidak cukup dengan satu Tuhan karena menganggap urusan manusia itu banyak. Kalau Tuhannya satu, kasihan, repot nanti. Kita butuh duit, butuh pasangan, butuh ketenangan ibaratnya kayak gitu, butuh bisnisnya lancar. Paling enggak kan setiap satu urusan kalau dihandle satu Tuhan itu nanti cepat terkabul gitu. Jadi wong zaman biyen wong Arab itu mikirnya seperti itu. Satu Tuhan tidak cukup untuk semua kebutuhan manusia. Akhirnya sing disembah ada. Di sisi lain ada orang yang materialis, sama sekali tidak mau mengakui keberadaan Tuhan. Tapi kalau Islam ya harus tengah-tengah gitu ya. Ya menafikan Tuhan yang nggak boleh, orang percaya Tuhan ya ora oleh, tapi ya percaya siji tok cukup gitu ya. Orang sakeh siji wis iso ngehandle seluruh kebutuhan kita. Jadi berada di tengah dan hal-hal lain gitu ya.
Misalnya kalau sekarang ya terkait makanan dan minuman. Ya sing jenenge panganan karo ombenan tentu ana batese. Ora iso kabeh panganan, kabeh ombenan diminum kabeh. Mesake sing liyane itu ya, mesti ibarate mosok kabeh me dipangan, kalajengking dipangan, semut dipangan, misalnya kayak gitu ya. Kabeh dipangan. Kita kan ada yang halal, ada yang haram kan kayak gitu, di tengah-tengah itu. Yang halal boleh dimakan, yang haram ditinggalkan. Atau bahkan kadang yang halal pun nggak semuanya baik. Kalian kalau makan coklat sehari satu mobil gitu ya, satu truk ya, langsung senajan halal tapi nggak baik gitu ya. Atau kamu makan ayam tapi makan ayamnya langsung 3 ekor gitu ya, senajan halal tapi ya orang apa gitu. Nah itu wasato juga tengah-tengah itu kayak gitu. Ibaratnya tidak semua makanan dimakan dan tidak semua makanan diharamkan. Misalnya aku tak pengen golek kesekten lah, koyo sopo, misalnya bersunan sopo itu, pengen menjauhi semua makanan kecuali yang putih-putih, gitu ya. Dan nah itu kan kalau memang itu pilihan kamu pribadi, ya nggak masalah. Tapi kalau itu kamu wajibkan kepada orang lain, itu nggak baik, gitu ya, nggak boleh itu yang seperti itu. Makanya kalau yang jenenge poso ngrowot itu kan hanya sekedar apa? Tambahan personal itu ya, pilihan personal kayak diet gitu ya, pilihan personal, tapi tidak bisa sebagai ulama itu tiba-tiba mewajibkan orang itu harus puasa ngerowok. Hanya bisa menganjurkan, itu pun kalau ada karena alasan-alasan tertentu, biasanya alasan kesehatan. Karena yang namanya ngerowok itu kan akan menghindari makanan-makanan tertentu, atau misalnya poso putih gitu ya. Kan kalian pernah dengar poso putih gitu ya? Berarti dipangan apa nek sing warna putih? Mung segotok sing warna putih, karo banyu putih gitu ya. Tapi nek sekarang sudah ada panganan misalnya ayam warna putih ya, bisa aja dimakan gitu. Anggaplah nggak ada gitu ya. Kan kasihan kalau orang makannya cuma nasi putih sama air putih gitu ya. Itu akan kekurangan gizi gitu. Jadi meninggalkan makanan seutuhnya juga nggak boleh, memakan makanan semuanya, semua macam dengan segala jenisnya halal haram ora dianggap juga nggak boleh. Ya misalnya kamu topo 40 dino ora mangan tebar pisan gitu ya. Ya mau malah mati dhisik gitu ya. Nah, jadi kita itu berada di tengah itu maksudnya kayak tadi, berada di antara dua kubu ekstrim gitu, wasato. Kalau kita perhatikan segala aturan Islam itu hampir berada di tengah di antara dua kubu ekstrim. Misalnya kalau zaman Nabi Muhammad itu kan orang zaman itu laki-laki itu kalau punya istri sekuatnya duit, nek duitnya akeh ya bojone iso akeh puluhan gitu ya. Akhirnya sama di satu sisi kan ada orang yang ekstrim tidak mau menikah gitu ya. Ulamanya ada agama itu ajarannya semakin kamu soleh berarti semakin kamu justru tidak bersentuhan dengan perempuan. Akhirnya orang bojo, jomblo selawase gitu ya. Jadi ada orang yang nikah orang kira-kira bojone akeh pol, sing siji malah orang nikah babat bisa. Itu sama-sama membahayakan gitu ya. Maka ajaran Kanjeng Nabi ya tengah-tengah. Kalaupun poligami yang nggak boleh melebihi sekian, ada batasannya. Tapi jomblo terus ya ora pate apik. Ini orang alasannya. Ibaratnya kamu sibuk golek ilmu ora gitu ya. Terus duit ya cukup. Ya wis bojo wae gitu ya. Tapi kalau kamu masih sibuk mencari ilmu kan wajar. Oh, saya masih sibuk cari ilmu, saya memilih jomblo saja. Itu malah bagus. Makanya banyak ulama dulu karena sibuk nyari ilmu sampai mati, akhirnya jomblo pol mati gitu ya. Sibuk nyari ilmu dan ngajar ilmu itu, saking sibuknya akhirnya tidak kepikiran nikah gitu ya. Tapi nek wong kok kesibukannya orang golek ilmu gitu ya, orang ngulang ilmu, apa maning wis duwe kerjaan, orang gelem bojo arep ngopo gitu ya. Malah khawatire apalagi sekarang banyak dating apps gitu ya. Kok malah orang bojo gara-gara penggaweane cetan karo wong wadon akeh gitu ya. Pilihannya akeh akhirnya bingung gitu ya.
Nah, itu jadi saksi. Kita itu nanti akan menjadi saksi bagi umat-umat yang lain. Itu maksudnya menjadi saksi itu menjadi, kalau kalian perhatikan ya, kalau ada kriminalitas, kamu itu jadi saksi. Misalnya ada kamu lagi naik motor mau berangkat ke kampus, terus depan kamu tiba-tiba kepelintir truk itu ya. Kamu kan nanti dicari sama polisi, siapa yang lewat sini pas ada kejadian, iya. Pasti kamu nanti dicari polisi, kamu akan dijadikan saksi. Tujuannya jadi saksi itu kan apa? Menjadi penentu mana yang salah, mana yang benar. Oh ternyata truknya mau lagi melaku, motornya sing mlebu kolong truk. Berarti sing salah siapa? Sing mlebu kolong itu ya. Makanya pernah ada kan berita itu apa? Yang korban malah jadi tersangka, itu kan kayak gitu. Itu hanya sifat status saja, tapi bukan berarti nanti kuburan digeduk terus di penjara, itu enggak ya. Karena ternyata yang masuk ke kolong itu bukan karena motornya bukan jatuh ke kolong karena diserempet truk, bukan, tapi memang dia tiba-tiba masuk ke kolong. Tapi memang mungkin karena prosedurnya harus ditetapkan seperti itu, akhirnya sing mati malah sing didadekne tersangka. Nah itu kan tujuan saksi, itu kan untuk menentukan mana yang salah, mana yang tidak. Maka ketika kamu jadi orang tengah tadi ya, itu ketika kamu sudah mengikuti Kanjeng Nabi, itu kamu nanti bisa menjadi patokan orang lain, patokan untuk jadi acuan mana yang benar, mana yang tidak. Oh Kairo, kancaku kuliah yo aktif tapi ya orang ninggal ngaji, ya, berarti kan nanti kamu jadi patokan orang lain. Wis sregep ngaji ya sregep kuliah gitu ya. Ideal sekali gitu ya. Daripada siji kuliah tok tapi orang ngaji. Wajar kuliah itu kudu. Kalau ada orang misalnya enggak mondok terus nilainya bagus, wajar karena dia mau kuliah tok orang kalau mikir ngaji misalnya kayak gitu. Tapi kalau ada wong nilainya apik, ngajinya apik, itu kan berarti hebat. Mikir kuliah kalau mikir ngaji. Setidaknya kalau kamu nilai kuliahnya enggak begitu bagus tapi kamu sregep ngaji kan mending gitu ya. Oh karena dia nilainya nggak bagus ya karena kudu mikir ngaji gitu ya. Tapi ujung ngasih wis orang ngaji kuliahnya elek gitu ya. Jadi nilainya jeblok alasannya aku mondok gitu ya. Jangan buat alasan. Kalau bisa ya sregep ngaji ya sregep kuliah. Kan jadi bisa imbang dua-duanya itu. Akhirnya bisa jadi contoh buat orang lain. Oh itu loh dia rajin duitnya akeh tapi yo sregep ibadah, itu kan jadi contoh baik. Tapi kalau orang sregep ibadah duitnya sithik, itu jadi contoh jelek. Akhirnya malah gue meden-medeni wong liya. Kamu jangan kayak orang itu, ibadah atau sregep tapi orang duit, itu kan kayak gitu. Malah gue contoh. Nanti kalau kamu sregep ibadah, akhirnya kamu bisa uangnya sedikit, kan kayak gitu. Tapi kalau ada orang yang sregep ibadah tapi duitnya akeh, nek gue contoh kan kepenak. Kamu neng gue nyontoni, kalau untuk menasihatin anak kecil kan kayak gitu. Kamu yang rajin ibadah biar nanti sukses kayak bapak itu, duitnya banyak karena rajin ibadah. Nah, itu kalau ada orang rajin ibadah duitnya sithik, atau karena mungkin kalau alasannya ini ya faktornya karena nggak sregep kerja, nanti bisa dijadikan contoh jelek. Atau misalnya kalau sama ibu-ibu buat ngasih tahu anak ceweknya, kamu jangan nyari suami ustadz, lihat ustadz itu nggak punya duit, misalnya kayak gitu. Kalau ustadznya di sini ustadznya nggak pada punya mobil, gitu. Jangan cari jodoh ustadz karena ustadznya di sini motornya jelek-jelek. Nah itu malah jadi apa? Jadi contoh yang jelek gitu ya. Tapi kalau imbang, ya sregep kerja, sregep ibadah itu kan bisa dijadikan patokan yang bagus gitu ya. Uswatun. Tapi untuk bisa kita menjadi contoh orang lain kan kita harus, nah di sini kalimatnya kan wa yakunar rasulu alaikum syahida. Kita harus menjadi saksi. Sebelum kita menjadi saksi orang lain, kita juga disaksikan Kanjeng Nabi. Maksudnya apa? Perbuatan kita, keseharian kita ya harusnya sesuai dengan apa yang menurut Kanjeng Nabi itu benar. Sholat dilakoni, ya, zakat, sodakoh. Untuk bisa kita jadi panutan atau acuan orang lain kan kita harus setidaknya menyontoh Kanjeng
Nabi. Nah, terus di sini penjelasan selanjutnya kembali ke kiblat tadi ya. Wa ma ja'alnal qiblat. Wa ma ja'alna lan ora ndadekaken nasapa ingsun al qiblata ing kiblat allati kunta kang ana sira alaiha iku netepi ing atase kiblat illa lina'lam. Angin krana bukti akan. Ini di sini kan kalau kalian belajar bahasa Arab, na'lamu itu kan mengetahui gitu ya. Tapi kalau bagi Allah itu di sini membuktikan. Jadi ilmu itu bisa di sini berarti mengetahui, bisa berarti membuktikan. Karena kalau bagi Allah itu kan Allah sudah tahu kalau yang namanya besok ketika diperintah madhep kiblat, pindah kiblat itu orang Yahudi akan ngomong bikin gosip gitu ya. Atau orang Yahudi akan banyak yang menolak kiblatnya Kanjeng Nabi. Allah itu sudah tahu. Maka kalau kita artikan na'lama itu supaya kita tahu itu kan loh, masuk Gusti Allah urung ngerti sebelumnya kan enggak. Maksudnya untuk membuktikan. Ibaratnya gini, kamu kalau punya teman malas-malesan gitu ya. Itu kan kamu sudah bisa langsung menilai. Dia kok nek ora sinau terus-terusan. Ini mesti besok nek UTS ujian semester mesti nilainya elek. Ketika besok terjadi ujian nilainya jelek, itu kan kamu itu kan sudah saya prediksi. Nah, itu maksudnya gitu. Yang pertama itu tahu karena melihat apa? Prediksi gitu ya, perkiraan. Yang kedua tahu karena membuktikan. Faktanya seperti man ing wong yen tabiu kang derek sapa wong ar-rasula ing Kanjeng Nabi. Mimman saking wong yang kolibu kang kuwalik gitu ya. Sapa wong ala akibai ing atase tungkak lorone wong. Nah, ini maksudnya mimma yang kolibu ala akibai itu kan perintah pindah kiblat nanti akan membuktikan mana yang imannya pas-pasan sama mana yang imannya kuat. Karena nyatanya ada orang yang murtad karena kemakan omongannya wong Yahudi. Ya, makanya kalian hati-hati. Bisa jadi kamu ada teman itu kemakan hoax gitu ya. Sedangkan kamu tidak kemakan hoax gitu ya. Tapi ya itulah bahayanya hoax gitu ya. Bisa-bisanya ada orang pinter kemakan hoax gitu ya. Tapi ya itulah cobaan orang gitu. Wa in kanat lan setuhune kelakuan wa in lan setuhune kelakuan kanat iku ono apa mungkono madhep la kabiratan iku yekti abot illa alal ladina kejaba ing atase wong akeh hada kang paring pituduh Allahu sapa Allah ing wong mau. Ya madhep kiblat itu memang mengikuti perpindahan kiblat itu memang suatu hal yang berat di saat itu karena adanya omongan negatif dari para tokoh Yahudi. Ya karena sekali lagi yang bikin isu itu orang-orang gede. Ibaratnya sekelas menteri, sekelas profesor, sekelas mungkin bupati itu kalau kita mengambil sikap kok mereka tidak mengambil sikap, mesti kita loh. Kamu itu siapa kok berani-beraninya sikap kamu itu tidak sama dengan sikap-sikap atasan itu ibaratnya gitu. Misalnya kamu sekarang kamu misalnya sudah jadi pejabat, tiba-tiba kamu memprotes MBG, ya mesti kamu akan dikritik banyak pejabat yang lain ya, karena kamu pejabat satu-satunya kok malah mengkritik MBG loh. Itu proyeknya presiden itu kan ibaratnya programnya presiden loh, kamu kok bawahannya presiden malah mengatakan MBG itu tidak bermanfaat. Kecuali kamu mahasiswa lah, kamu kan bukan siapa-siapa kalau mahasiswa itu. Tapi kalau ada menteri kok bilang MBG itu pemborosan, mesti dipecat besoknya itu. Nah itu lakabiro kan, ya, emang berat itu ya. Kecuali bagi orang-orang yang memang mendapatkan petunjuk Allah. Selanjutnya wa ma kana Allah lan ora ana sapa Allah liudhi'a iku nyia-nyiaake ya, derapu itu. Kalian bisa baca enggak itu?
Tapi memang Aldo Ayuji itu menyia-nyiakan itu. Menyia-nyiakan sapa Allah imanakum ing imane sira kabeh. Ini jawaban Allah karena ada isu orang yang kemarin sholat madhep Baitul Maqdis, berarti sholatnya orang ditompo. Karena itu kan bukan kiblat yang real itu ya. Itu berarti ibadahnya ngabar gitu ya. Karena madhep kiblat yang tidak sesuai dengan kiblat aslinya. Itu ada isu seperti itu. Tapi kan di sini dijawab, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yo sing wingi salat madhep Baitul Maqdis yo ditampa karo Gusti Allah. Siki sing madhep Mekah yo senajan isi ono patung-patunge. Nanti kan ini kan perpindahan kiblat itu tahun 2 Hijriah. Masih ada 6 tahun lagi sampai tahun 8 Hijriah itu terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah pun itu Ka'bah belum sepenuhnya bersih dari patung. Nanti baru tahun 9 itu baru bisa bersih. Yang akhirnya tahun 10 itu Kanjeng Nabi baru kembali lagi ke mana itu? Ke Mekah untuk melakukan haji. Ya memang tahun 7 Hijriah itu Nabi umroh, tapi belum melakukan haji. Nanti ketika tahun 10 Hijriah itu Nabi haji, itu baru Ka'bah itu sudah steril dari yang tradisi kafir Quraisy yang dulu pernah ada di situ. Innallaha binnasi laraufur rahim. Setuhune Allah binnasi kelawan menungso laraufun yakti iku agung welase rahimun tur kang agung kasih. Nah, itu bukti Allah itu maha welas asih. Senajan tadi itu ya. Senajan pindah kiblat itu wong nganggepe bisa jadi aku sholatnya ora ditompo. Nek kalau sekarang ya mungkin ini, kalau kamu dalam kondisi darurat itu kan bisa jadi sholat itu orang madhep kiblat. Misalnya kamu dirawat di rumah sakit, itu kan belum tentu ranjang kamu itu memungkinkan untuk kamu sholat madhep kiblat. Apa maning sing tindakan orang setelah melakukan tindakan operasi besar atau yang kecelakaan agak fatal itu kan mesti orang mungkin madhep kiblat pas sholat. Ya, tapi nyatanya kamu lagi kondisinya tidak bisa madhep kiblat, yo iso wae sholatnya ditompo. Tidak mungkin sholatnya sia-sia hanya karena tidak madhep kiblat. Atau mungkin kalau kamu tahu ada istilahnya apa, sholat dihormatil waktu, itu kan sholat yang tanpa kondisi suci, tidak madhep kiblat, tidak rukuk yang sesuai, tidak sujud yang sesuai, tapi ya itu diterima oleh Allah karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Misalnya nang pesawat gitu ya. Nang pesawat ora iso madhep kiblat. Kok nek golek kiblat yo saake pesawat itu kudu muter gitu ya. Itu tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka bisa sholat tanpa menghadap kiblat. Ada wallahu a'lam. Ada manfaatnya dan Allah yakin. Allahumma salli ala Muhammad. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا